Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di hari yang kelima IHT ini, Ibu-Ibu? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Maaf, untuk coba tepuk semangat. Gitu ya. Sekali lagi ya. 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 Tepuk semangat. Ya, tadi kan kelihatannya sudah mulai capek. Nah, semangatnya dulu. Tadi sudah di sesi pertama ada Bu Lastri ya yang menyampaikan asesmen. Lanjutannya ada saya nanti di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi dan umpan balik. Mohon izin ini ya Ibu-Ibu ya. Kalau nanti minta tolong di mute kalau memang ada pertanyaan baru bisa ancungkan tangan atau apa gitu ya. Kelihatan ya. Di hari kelima IHT ini kita refleksi dan umpan balik. Bu Wati minta tolong di mute ya, biar teman-teman bisa fokus mendengarkan materi kita. Iya. Terima kasih, tolong di mute. Oke, sudah siap ya Bu ya? Kita akan membahas ini. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, Bapak Ibu, dalam sesi ini kita akan memahami refleksi dan umpan balik pada kesempatan kali ini dan bagaimana kita menggunakan bentuk umpan balik kepada peserta didik. Nah, ini ya Bu ya, kesepakatan kelas kita itu menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengarkan. Tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini selalu datang on time waktu dan bisa berbagi kesempatan buat teman-teman yang lain ketika berbicara. Selanjutnya, sebelum mengawali ini saya mau bertanya dulu, pernahkah Bapak Ibu melakukan refleksi kepada peserta didik di akhir pembelajaran? Kalau pernah, seperti apa? Saya ingin menanyakan ke Bu Wati. Ya, kalau saya biasanya melaksanakan refleksi itu setiap hari. Dan itu kami lakukan setelah mengadakan pembelajaran di waktu sebelum istirahat, itu kan pembelajaran inti. Nanti setelah akhir atau setelah istirahat, baru kita melakukan refleksi kepada anak-anak. Kita tanya tadi belajar apa yang anak suka hari ini, dan apa yang anak tidak suka. Seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ibu semuanya ternyata sudah melakukannya. Nah, sekarang kita lebih mendalami lagi seperti apa itu refleksi dan nah ini dia. Refleksi itu adalah kenapa kita butuhkan refleksi itu, karena dari refleksi ini itu melatih anak untuk berperan aktif dalam mengingat kembali aktivitas bermainnya yang sudah telah dilakukan. Selain itu, dari refleksi ini kita bisa meminta pendapat anak mengenai perilaku baik dan buruk. Karena
ketika melakukan itu anak itu masih, karena anak itu kan belum bisa membedakan antara baik dan buruk ya. Dari refleksi ini kita bisa menekankan, oh ini yang perilaku baik dan ini yang buruk. Kalau yang baik boleh kita lakukan besoknya lagi. Kalau buruk, kalau bisa tidak diulang kembali. Dan refleksi ini adalah meminta pendapat anak mengenai kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Dari kegiatan refleksi ini bisa sebagai acuan kita dalam melakukan kegiatan besoknya seperti itu. Dan dari refleksi ini kita bisa mengajak anak untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan. Aku suka kegiatan ini. Nah, dengan bertanya itu kan akhirnya mereka menjawab. Ya. Dan di sini dari refleksi itu juga memotivasi anak untuk berperilaku baik. Jadi ya sebagai penguatan-penguatan. Oh, ini yang bisa dilakukan, ini perilaku yang baik. Kita sampaikan kalau itu perilaku yang baik bisa dilakukan berikutnya. Mungkin ketika itu anak itu akan minum susunya dan dia langsung mengelapnya dan kita memberikan tadi bagaimana perasaannya ketika menumpahkan dan bisa melakukannya ini. Saya merasa senang, alhamdulillah itu memang perbuatan yang bagus karena kita anak yang bertanggung jawab ketika kita menumpahkan, kita membersihkannya. Dan itu sebagai penguatan-penguatan buat anak. Dan hasil refleksi ini dapat digunakan terus sebagai dasar penyusunan kegiatan bermain selanjutnya. Itu ya Bu ya. Jadi sangat penting sekali refleksi ini buat seorang pendidik dan bagi guru juga. Nah ini tadi selain refleksi itu kita juga bisa melakukan umpan balik. Dan kenapa sih umpan balik itu penting? Karena umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang itu melakukan satu kegiatan. Dan umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Kenapa kok penting? Karena umpan balik ini tuh ada manfaatnya baik-baik bagi guru, bagi murid. Bagi guru itu apa? Sebagai memberikan informasi perkembangan apa yang harus dilakukan pengajaran ke depan untuk masa depan. Besok ini itu apa? Oh ternyata anak-anak seperti ini senang ketika melakukan pembelajaran ini. Oh anak-anak tidak suka seperti ini. Dari situlah ketika dari umpan balik ini kita bisa menggali anak-anak itu senang, suka atau enggak. Dan dari umpan balik ini bagi murid itu apa? Ini membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran itu. Oh, ternyata guruku senang ketika aku melakukan ini. Tidak suka kalau guru melakukan ini, ternyata itu tidak benar. Seperti itu ya. Dan di sini memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Oh, ternyata temanku juga suka ketika aku melakukan ini. Temanku juga senang ketika aku melakukan ini. Itu ya. Nah, ini ada 10 prinsip ya, dalam memberikan umpan balik yang efektif. Ya, itu ada apa saja? Itu mudah mengerti, transferable, ya itu ya. Ada sebentar kelihatan ini. Melihat ke belakang, ya tadi ya spesifik kita tentukan. Oh ini yang perlu kita berikan umpan balik itu yang di sini yang dibahas yang kita bahas itu adalah di hasilnya. Oh, di prosesnya. Jadi kita spesifikkan. Dan lebih dari penilaian. Terus tepat waktu juga. Kapan ya kita bisa memberikan umpan balik itu kita harus tepat waktu juga. Kontekstual. Nah, ini dengan sesuai dengan apa yang kriteria penilaian yang saat itu yang bisa kita nilai atau yang kita bisa ambil. Terus seimbang. Kita memberikan umpan balik itu harus seimbang, tidak bisa lebih berlebihan. Karena ketika kita berlebihan dalam memberikan suatu umpan balik itu menjadikan anak itu, oh aku selalu dianggap guru baik, pasti apapun yang aku lakukan itu baik. Nah itu jadi kita harus tahu memberikan ketika itu memang kurang, kita sampaikan kurang. Kalau kita butuh perbaikan, ya kita sampaikan. Jadi kita harus bisa memberikan umpan balik itu seimbang. Terus yang prinsip selanjutnya itu melihat ke depan. Nah,
melihat ke depan ini apa, memberikan masukan-masukan. Oh, ini yang kurangnya itu di sini Kak, Kak Desi harus apa, bisa ke depan. Mungkin kalau dengan seperti ini kamu jadi lebih jago. Nah, itu bisa kita lakukan itu. Terus di prinsip selanjutnya itu selektif, yaitu memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid itu. Alhamdulillah Mbak Zizi sudah bagus dalam melakukan, sudah merapikan ini, sudah bisa melipat burung, bisa melakukan menggambar apa gunung seperti itu. Jadi kita bisa menyampaikan itu. Dan itu tadi ya itu 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Jadi kita harus bisa tahu mana prinsip itu bisa kita lakukan ke anak-anak. Nah ini Ibu ya, bagaimana cara kita membuat umpan balik yang efektif. Nah itu tidak serta-merta kita memberikan umpan balik itu. Tapi agar itu umpan balik itu efektif, kita harus bisa memberikan itu di umpan balik itu terjadi feedback, yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Jadi kita apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu bisa membuat seperti ini. Nah itu kita mengklarifikasi. Terus feedback, ya, itu tadi feed up ya. Ini feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Ya, alhamdulillah Kak Nesya sudah mampu membuat huruf A. Kalau kemarin sudah bisa bikin lingkaran, sekarang sudah bisa bikin huruf A. Seperti itu. Yang lagi itu feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan untuk memudahkan data dari yang belakang. Nah ini di sini kemarin kakak sudah mau mencoba mewarnai hanya 2 warna. Coba sekarang warnanya ditambah menjadi 5 warna. Seperti itu ya. Itu saran-saran gitu ya. Kita kan dari Senin sampai Kamis itu kok warnanya cuma 2 saja, merah, kuning, terus itu kita bisa memberikan. Coba ditambah lagi warnanya. Nah, ini. Coba kita lihat apa ya hasilnya gitu ya. Terus agar efektif itu kita membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan seperti itu ya. Terus satu lagi itu memungkinkan murid untuk mengidentifikasi. Nah, dari umpan balik itu apa yang mereka ketahui. Jadi kita bisa menanyakan apa yang sudah kamu buat, apa yang kamu sudah pahami. Nah, di mana mereka kesalahan kira-kira kenapa ya kalau ini di mana mereka membuat kesalahan. Kita bisa menanyakan kira-kira di mana ya kenapa hasil karya itu mungkin gunungnya tidak bisa mencetak gunungnya tidak bisa tegak tegak seperti gunung. Jadi dia berpikir di mana ya kesalahannya dia. Terus di mana mereka memiliki kesalahpahamannya. Dan itu kita kira-kira kalau menjatuhkan ini dan bisa mengenai teman itu benar apa ada ya. Nah, itu kita bisa memberikan umpan balik ke anak itu. Terus kapan mereka terlibat dan atau tidak terlibat dalam pembelajaran itu. Nah, itu bisa kita tentukan keefektifan umpan balik itu. Nah, ini umpan balik yang efektif itu juga baik teacher feedback, itu umpan balik bagi guru, yaitu pertanyaan-pertanyaan buat guru itu seperti ini ada apa saja komponen penting yang perlu ada, itu dokumen apa yang bisa dipakai guru menjadi acuan penulisan umpan balik, ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid, seberapa sering umpan balik harus diberikan, dan seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif. Itu ketika apabila harus ditulis umpan balik itu. Dan bagaimana agar murid tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, itu ya untuk agar efektif ketika kita seorang guru itu memberikan umpan balik. Nah, ini ketika umpan baliknya itu untuk teman atau murid, panduan untuk murid. Itu tadi ya sama apa saja komponen yang perlu, yang penting yang bisa kita bahas itu itu bunyinya bagus sekali. Apa yang bisa
kamu pakai untuk ini yang selanjutnya apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu. Kak Rafa melukisnya terlihat sangat jelas nama gunungnya, manfaatnya, itu. Ya, dan teman-teman melihat, oh iya, ada terlihat pohon dan gunung seperti itu. Terus selain itu, apa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman? Alhamdulillah, Pak Tinggi sudah menyelesaikan lukisannya. Nah, itu sudah tampak jelas yang dilakukan. Oh iya, sudah bagus, sudah melakukan. Aku harus juga bisa. Gitu. Terus apa hal yang bisa diperbaiki, dikembangkan lagi oleh temanmu? Itu juga bisa dilakukan. Oh, gunungnya Lindi masih kecil ya Bu Guru ya. Kalau gunungku bisa punyaku besar, nah, itu bisa. Oh iya, gunungku terlihat kecil. Nanti aku bisa membuat gunung yang lebih besar. Gitu. Nah, dari situ juga ada informasi apa yang kamu rasa, apa yang manfaatnya untuk membantu pengembangan diri teman-temannya. Terus, oh iya ya, aku bisa bisa lebih baik dari karena temanku juga bisa. Nah, ini contoh praktek baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Itu ada klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, itu tidak langsung kita memberikan umpan balik itu langsung ke pujian, tapi klarifikasi dulu, penilaian, perhatian, saran, dan apresiasi. Nah, ini mengacu pada tanggal umpan balik tadi, leader of feedback ini bisa seperti ini. Kalau bentuk umpan balik apresiasi itu tujuannya kan pujian atas usaha yang dilakukan. Tentunya pekerjaanmu membuatku berpikir tentang ide lain dan hal baru yang bisa aku lakukan. Itu sebenarnya itu sebuah pujian sebenarnya. Ya. Nah, ketika memberikan saran untuk pengembangan. Apa saran yang bisa kamu berikan? Kenapa kamu berpikir bahwa kalau warna kuning dicampur hijau jadi warna ini? Nah, itu sebuah saran ya, perhatian seperti itu. Dan nilai dan klarifikasi. Ini ajukan pertanyaan klarifikasi itu apa yang kamu maksud dengan pohon ini, gambar pohon ini, gambar yang kamu buat ini itu sebagai bentuk klarifikasi. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan bentuk umpan balik yang sudah kita pahami, apa yang bisa kita berikan tanggapan ketika melihat gambar-gambar ini. Coba saya ingin tahu tadi Bu Wati ya, sekarang Bu Lastri. Apa tanggapannya Bu Lastri dari gambar yang ada di sini? Mungkin yang dari kiri dulu ya, ini ada anak apa ini? Iya. Apa yang bisa kita Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari gambar ini terlihat anak-anak sedang bermain pasir. Dia menggunakan cetakan dan ada sejumlah yang sudah berhasil dilakukan. Di sini juga terlihat adanya kombinasi atau hiasan di pasir ini. Nah, ini kita bisa tanyakan kepada anak apa yang dia buat. Terus kemudian kenapa dia membuat ini, gitu. Itu yang saya pahami dari gambar ini. Bagaimana dia membuat bentuk ini namanya apa? Karena ada beberapa, kita bisa menggali kemampuan anak dengan berapa jumlahnya, gitu. Bisa kita gali dari situ. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Wati mau menambahkan apa komentarnya Lastri, ada yang mungkin umpan baliknya yang masih ada perlu ditambahkan? Sudah cukup Ibu, tidak nambah saya. Alhamdulillah ya, itu nanti bisa mencoba lagi ya dari tadi berjenjangnya itu yang mungkin kita juga setelah menanyakan klarifikasi, perhatian, saran itu kita berikan apresiasi juga perlu diberikan seperti itu ya. Nah, dari apa yang kita lakukan ini, mungkin sebelum kita ke refleksi ada yang perlu ditanyakan. Monggo, ada yang mau
tanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu. Oh ya, Bu Lasri sudah angkat tangan. Monggo dibuka, bisa di-unmute. Terima kasih tentang yang ada yang sesuatu yang sering kita alami di lembaga, di sekolah, terutama pada saat refleksi, Bu, ya. Kita tentu semuanya pengen semua anak itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita sampaikan atau kita lakukan. Cuman ada beberapa mungkin anak yang pemalu atau dia itu pasif dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan refleksi ini bagaimana menghadapi anak yang pasif. Dia ditanya diam, dia disuruh menyampaikan apa yang ada di pikirannya atau apa yang telah dilakukan, dia juga diam. Bagaimana mengatasi anak seperti ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Lasri. Ya, saya jawab langsung ya. Untuk anak yang seperti ini tuh kita bisa melihat refleksi itu tidak harus dengan ucapan-ungkapan, tapi kita bisa memberikan refleksi itu dengan menggambar. Nah, memang ada anak karakternya itu untuk bicara itu dia hanya sepatah kata, tidak mau. Nah, itu bisa kita fasilitasi dengan kertas atau menulis, menggambar seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan itu dari apa yang dia gambarkan, itu bisa terlihat apa yang dia rasakan, apa yang dia suka, apa yang dia ingin, ya, seperti itu ya, Bu Lasri ya. Gimana, ada tanggapan lagi atau sudah cukup dari saya? Sudah cukup, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, sekarang kita di refleksi ini. Sekarang apa yang dapat di materi ini saya minta tolong dituliskan di kertas atau di chat di Zoom, nanti kita nanti bisa saya baca apa yang masih kurang, apa yang perlu dilakukan. Monggo Ibu bisa dilakukan dengan, nah ini tadi kita merefleksikannya dalam bentuk tulisan, tidak mengucapkan. Ya, terima kasih atas ini. Sudah banyak yang sudah melakukan refleksinya di chat. Alhamdulillah. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sudah berperan aktif dalam materi kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa dikembangkan dan diaplikasikan di lembaga masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dulu sebelum ini beralih ke sesi berikutnya, saya ingin melihat semangatnya tadi. Tepuk semangat. Oke, kita akan beralih ke sesi berikutnya. Tetap semangat. Iya.